Sluku sluku bathok bathok ilah ilo sirama menyang Solo lek olehe payung muthu majanti lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek apik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara dan dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Rendra Cakra, tentunya di Dua Sisi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mendatangkan narasumber yang mana beliau adalah sahabat saya semasa remaja, di mana beliau pernah penasaran akan kegiatan saya melakukan eksplorasi atau penelusuran dan kegiatan spiritual yang saya lakukan, dan beliau mencoba untuk membuktikan langsung seperti apa realita yang ada di lokasi tersebut. Dari pengalaman yang beliau dapatkan, beliau sempat memberikan kabar ke saya bahwasanya beliau masih tidak bisa menghilangkan ingatan ketika mendapatkan suatu interaksi langsung dari makhluk gaib. Seperti apa cerita detail dari beliau tersebut? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Selamat datang di studio Dua Sisi, Mas Bro. Waduh, kemana aja nih, nggak pernah kelihatan. Meditasi. Tambah gondrong aja sekarang. Lah, sampean kan salah satu sahabat yang dulu pernah juga penasaran sama kegiatan saya, melakukan kegiatan eksplorasi gitu kan. Dan panjenengan calling saya dalam artian saya sampai lupa loh perjalanan kita dulu waktu melakukan kegiatan eksplorasi, yang mana panjenengan itu sempat ingat sampai sekarang gitu kan. Itu bisa diceritakan langsung, Mas Andra, monggo. Walah, eksplorasi yang notabene sampean pengalamannya banyak ya Mas ya. Pengalamannya banyak Banget itu. Ini yang diceritakan eksplorasi yang di mana ini kan? Mulai dari makam banyak loh. Dari makam, rumah kosong, sampai Pabrik terbengkalai. Pabrik terbengkalai. Sampean mau yang mana ini yang saya ceritakan? Ini yang poin aja kayaknya, yang tadi yang sampean japri itu, Mas Dra, yang saya itu sampai apa itu namanya nggak habis pikir ketika dulu bareng melakukan penjelajahan eksplorasi bareng saya gitu. Itu yang mana sih? Sebenarnya ada Mas. Apa namanya? Ada momen di mana saya tuh sebenarnya tipe orang yang kalau nggak logik, terutama nggak logik, yang kedua tidak terbukti dengan sains. Saya tipe orang yang nggak percaya kalau nggak ada pembuktian dari situ. Nah makanya dulu saya sempat ngontak sampean waktu sampean di Surabaya ya, kalau nggak salah ya. Iya, saya waktu di Surabaya. Waktu di Surabaya saya kontak suruh gimana pulang kapan ke Wonosobo waktu itu kan seperti itu. Ke Wonosobo pulang kapan? Terus apa namanya? Penasaran lah. Penasaran nggak? Saya tuh penasaran. Sampai akhirnya saya sampai di sini kan dulu. Penasaran mau. Saya nggak punya keberanian, jujur aja saya nggak punya keberanian untuk membuktikan sendiri. Ya emang sih, saya tipe orang yang nggak percaya kalau nggak ada pembuktian data. Tapi juga saya nggak punya keberanian Mas buat kalau sendiri. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang atau mungkin sampai sekarang itu banyak sekali yang fobia
untuk melakukan pembuktian secara langsung. Ah. Lanjut Mas Chandra. Nah dari situ saya kepikiran, ya saya punya teman yang suka explore tempat-tempat horor, terutama tempat-tempat horor. Kalau explore tempat-tempat enak itu udah banyak ya. Explore tempat-tempat horor, explore tempat-tempat horor. Saya ngontak sampean bersedia pulang mau Solo. Saya kan mengikuti, saya pengen banget mengikuti panggilan negara. Saya pengen banget mengikuti, juga merasakan euforia Langsung di lapangan. tempat. Saya juga bimbang sebenarnya, ikut enggak gitu loh. Udah manggil tapi ikut enggak itu kan Ketahuan aneh, dulu. ikut enggak. Nah terus ada salah satu temen yang mau saya tumbalkan kan gitu, ikut Oh si Simul itu dulu nah ya. itu Iya. dia ayo ikut saya Mul, kemana explore, kita cari yang namanya hantu gitu, yang kata orang tuh namanya setan lah kalau orang Jawa bilang. Kita cari setan kok dicari ya kan, setan tuh ada di diri kita sendiri ya. Enggak bro, saya pengen buktikan bro. Jadi, Interaksi langsung lah istilahnya. interaksi langsung. Terus saya juga mau menimbulkan sisi keberanian diri, keberanian buat suatu saat pasti saya ada di momen dimana saya dalam satu kota tempat saya pasti sendirian. Kalau saya nggak punya keberanian itu, maksud saya mau di keramaian terus kan seperti itu. Nah muncul nih sebuah ide, mau di mana tempatnya waktu itu kan gitu, sampean tanya tempatnya mau di mana gitu. Saya rekomendasi itu namanya kalau nggak salah itu Dieng Jaya ya, bekas pabrik. Oh inget saya ya yang di Patoman itu. Nah Benar-benar inget. Gila kalau itu mah. Lanjut Mas Dra ya itu. Zaman SMP sampean tahu sendiri lah, zaman SMP kita sering sering ke sana yang Foto-foto. namanya foto-foto, cari tempat eksotik, tempat apa namanya? Ya Estetik ya, estetik. Tempat bahkan estetik. sebelum ada sinematik kalau di zaman sekarang ya. Ah. Kita udah duluan ya. Udah Menciptakan bikin sinematik Nggak tahu berapa itu ya. Dari situ kita kan sering dari rumah saya ke lokasi itu cuma 10 menit kalau nggak salah ya. Di sana 10 menit. Nah waktu itu kita berangkat waktu saya masih di studio dulu kan, waktu masih jam sama teman-teman sampai nemuin kita ketemu di situ di salah satu studio. Terus berangkat jam 10, sekitar jam 10 setengah 10-an lah, setengah 10 jam 10-an itu kita berangkat. Kita udah di jalan lokasi kita udah tahu habis ini tuh ada berapa gang, 2 gang itu baru kita belok kiri masuk ke tujuan. Tujuan itu kok. Nah di situ ada ini yang nggak bisa saya, sebenarnya saya mau berbagi pengalaman cerita sama teman-teman. Cuma ini pasti saya dianggap aneh ya kan, soalnya itu yang membuktikan kita bertiga di situ loh. Iya kan, kita nggak bisa membuktikan kamera. Nah di situ mulai nggak masuk akal lah menurut saya, itu nggak masuk akal, nggak masuk di logis. Emang semua hal itu bisa dilogiskan, bisa disainkan, tapi kan nggak semua hal juga bisa masuk tempat ya. Mungkin dari gang itu cuma berapa meter udah sampai tujuan Iya, ya, dari rumah gila. sampai tempat itu 10 menit sampai kok kita tiba-tiba sampai apa namanya, kalau orang Jawa bilang Kolom mudeng. nah kalau mudeng. Jadi harusnya itu udah sampai, tetapi kok jalan masih lurus gitu loh, masih. Benar. Iya. Nah kita sampai naik mau ke kaki gunung ya kalau nggak salah ya. Sampai lewat hutan-hutan, lewat jurang juga kan kita waktu itu. Padahal kita tahu lokasinya nggak seperti jauh. itu. Ini tempat tuh lokasinya nggak seperti ini gitu. Lokasinya tuh apalagi sekarang ya udah jadi depannya itu udah jadi perumahan. Ya kan? Harusnya kan lebih enak jalannya. Nah itu kok sampai turun jurang, sampai Naik ke Naik. gunung. Heeh. Gila itu. Pengalaman Nah. paling kampret kalau saya bilang. Sumpah itu Lanjut Mas Dra. Jadi ceritakan nih sama teman-teman. Ini saya ingat sebenarnya. Coba biar panjenengan yang menjelaskan. Nah ini kan salah satu apa namanya, salah satu
pengalaman yang saya sendiri aja bilang ini itu nggak masuk akal, ya kan, nggak masuk akal. Saya pengen membuktikan, belum sampai membuktikan, kita cari yang namanya si setan itu, kok kita udah di jalan itu udah terjadi kronologi yang logis, yang nggak bisa di kolom mudeng kalau orang Jawa bilang. nah, benar, Kolom mudeng. Jadi kayak diputar-putarkan itu, putar-putarkan jalurnya. jalur. Padahal kita bener jalur ya, bener. Tapi kita salah satu terus kok keluar itu ada di beberapa, kita melewati beberapa desa ya, sempat tanya orang, Mas ini kalau jalur ke sini kemana, ini jalur kemana kan? Iya. Kita sempat tanya seperti itu kan. Nah, sampai lokasi dari kita muter-muter itu, kita sampai lokasi itu sekitar jam 2, dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Padahal itu kalau dari buat perjalanan Mas Dra, menit ya kan, dari Wonosobo ke Magelang udah nyampe itu 2 jam. Gila enggak? sampai sekarang masih explore. Masih dong. Masih kalau sampai sekarang. Ya itu makanya tadi saya bilang saya sampai lupa karena saking banyaknya saya udah menjelajah. Kalau dibilang itu dari ufuk timur sampai ke ujung barat itu. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadinya saya lupa itu. Lanjut Mas. Ya Allah, dari situ kita sampai ke lokasi ya kan. Mungkin ada beberapa momen yang saya juga ingat saya juga nggak mengingat terlalu gamblang karena saya fokusnya di situ kan. Kita cari tempat ya kan, cari tempat yang tempat ini dia pabrik terbengkalai ya kan, pabrik terbengkalai juga. Mitosnya banyak lah, yang namanya karyawan pabrik giling mesin, iya, kerobohan mesin-mesin berat sampai meletet lah istilahnya. Tragedinya banyak ya kan, pasti di situ kan salah satu titik keangkeran, kemistisan itu banyak ya. Dari situ mulai apa, saya dapat tempat itu, merekomendasi ke sampean, saya pengen ikut di jalan, udah mendapat gangguan seperti itu. Nah, sempat ada ini waktu itu kan kita live streaming di salah satu aplikasi. Sempat nih kan pantauan ya, kalau seperti itu sampean masuk, saya di luar nungguin, nanti gantian saya masuk, sampean di luar kan gitu. Nah, salah satu aplikasi waktu itu sampean sempat ini keganggu sama aura yang di situ ya kan, sampean bilang perutnya udah sakit kayak gini. Nah, di situ saya mikir settingan nggak sih, ya kan, settingan nggak sih ini orang, ya namanya orang saya orang awam lah, katakanlah saya orang awam di dunia seperti itu, pasti pikiran kan kemana-mana, pertanyaan kan banyak pertanyaan, settingan nggak sih ini, yang kayak gitu. Ternyata waktu itu saya lihat itu jelas banget, api yang kalau ada makhluk itu kan biasanya timbul api dulu baru ada sosok ya. Api nanti di belakang sampean pas saya lihat benar-benar itu api besar. Kan kita jaraknya jauh ya kan, sampean explore di tempat itu, saya nungguin sampean, cuma kan kelihatan center sampean, api besar. Waktu itu saya sempat monitoring sampean dari si aplikasi itu, kok loh dia nggak mengeluarkan korek, nggak untuk membuat si api itu, kok tiba-tiba di belakang dia ada api. Nah, dari situ tuh saya merasakan gini, wah rupanya aura bisa sampai ke sini ya, bisa sampai mendekati di lokasi itu. Wah, semakin panas bukan horornya ya, tapi semakin panas ini loh, aura mistisnya itu semakin panas, energinya itu semakin kacau banget waktu itu. Kan saya sempat bilang ke sampean, chatting lewat si aplikasi itu kan, pulang yuk saya udah ketakutan bener itu, udah takut banget, pulang yuk lah, saya nggak tahan dengan aura ini gitu kan, nggak tahan sama energi ini gitu. Nah, waktu sampean
balik itu kan, sempat yang komen banyak itu, mas api waktu sampean balik itu api kan langsung hilang. Nah waktu sampean nyorot itu demi Allah itu, waktu sampean nyorot ke bawah si jurang itu kan, belakang sampean jurang terus ada pohon pisang. Nah pohon pisang aja udah tinggi ya kan. Saya lihat di situ putih tinggi melebihi pohon pisang. Itu dari jarak jauh. Coba kalau kita deketin. Kalau orang bilang itu namanya apa? Pocong gitu ya. Kalau orang bilang itu namanya pocong. Kalau saya nyebutnya beda lagi Mas. Apa? Oncom. Oh, oncom bukan suku sih ya. Ya. Terus dari situ saya mikir, wah ini sebesar apa kalau saya deketin gitu kan, dari jarak jauh aja udah melebihi pohon pisang. Mungkin sampean nggak melihat itu karena itu kan hanya di kamera ya kan. Nah saya melihat itu gini bro, saya orang yang nggak percaya kayak gitu ikut explore pasti kan nggak ada settingan ya untuk kita apa namanya, kalau orang bilang tuh apa ini, Kolaborasi. Bukan, benda di Benda bertuah gitu. Pusaka. Apa di sini saking banyaknya pusaka kan gitu, ataukah banyak pusaka tapi diambil sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, jadi energi itu numpuk jadi satu di situ ya kan. Terus kita datang dengan aura yang notabene sampean punya aura itu sendiri lah ya, punya aura itu sendiri, menambah sih. Nah dari situ saya mikir, oh iya berarti orang-orang yang lihat ini, yang lihat itu ya kan, itu bukan halu ya. Dan dari situ saya percaya bro, benar, dari situ saya percaya. Dari sampai orang bilang kalau mudeng gitu, saya tuh sebenarnya nggak percaya itu ada atau enggak, soalnya saya belum pernah ngalamin sendiri loh ya. Itu sama masih ingat loh Mas Dra. Ketika kita dulu berjalan, itu kali asat kalau saya bilang. Jadi jalannya rolaan. Ini yang di sekitar lokasi tersebut, antara Patoman ke Dusun Klisman itu. Jauhnya minta ampun berapa kilometer aja itu. Jadi kita itu dulu dari Endong Siri, itu kok bisa-bisanya jebol sampai Klisman, kan sampai kita muter lagi. Benar. Nah ketika kita kena kolom mudeng itu, yang harusnya itu cuma 10 menit atau 5 menit aja udah nyampe dari perumahan itu. Itu tuh saya sama Simul ini lihat ada segerombolan orang itu jalan. Orang jalan di itu kan ada ribuan bambu sama jurang-jurang kan. Iya benar. Kita deketin kan, otomatis inisiatif mau tanya lokasi Patoman pabrik Dieng Jaya ini sebelah mana. Ketika kita deketin, itu orang kok semakin, harusnya udah nyampe nih, saya jalan gini, itu orang kok semakin jaraknya sama lagi, saya deketin lagi, sama lagi, sampai motor saya pecah tebengnya itu. Ingat gak dulu? Itu loh. Sampai ini nggak beres ini, aku bilang gitu. Ini pengalaman paling kampret, makanya saya bilang. Saya melakukan kegiatan jauh sebelum ketika saya pulang ke Wonosobo, dikasih referensi sampean itu di lokasi itu. Saya kan udah melakukan di Banyuwangi. Habis itu saya ke Jember. Saya belum pernah mengalami situasi hal kayak gitu, kalau mudeng itu. Tetapi di Wonosobo, jujur, ketika saya pulang dari Surabaya berkali-kali, Mas Dra, karena notabene saya melakukan kegiatan eksplorasi di lereng-lereng gunung, Sindoro, Sumbing, Gunung apa itu Prau. Saya di situ rawan kalau sini. Makanya banyak sekali teman-teman eksplor ini. Teman-teman eksplor pokoknya di seluruh Jakarta Nusantara, kalau ketika saya ajak collab bareng saya, banyak yang nggak mau atau enggan. Karena satu, di sini berperang sama suhu. Kedua, alam, outdoor. Karena kebanyakan anak-anak eksplor teman-teman saya itu spesialis indoor. Bangunan terbengkalai. Ketika saya tantang eksplor di lokasi kayak di Wonosobo ini, banyak yang mengurungkan niat. Bahkan ada satu explorer dari Bojonegoro sama Kebumen sini. Ketika udah nyampe sini, saya tantang di lereng gunung, nggak berani dia. Ada itu teman saya, pokoknya kalau kalian nonton komen coba, nggak berani. Sampai akhirnya saya ajak ke Solar Park pabrik itu, yang jadi sarang kobra itu. Nah, kalau mengenai seperti yang tadi Mas Dra jelaskan, mengenai saya itu settingan apa enggak, teman-teman semuanya yang nggak percaya sama saya tantang semuanya buat collab bareng saya. Gitu loh. Jadi pembuktian langsungnya dengan collab kayak gitu. Karena pernah saya haters banyak tentunya Mas Dra, sebagai konten kreator kayak gini pastilah yang pasti berkecimpung di bidang misteri, saya banyak haters terutama yang nggak percaya, wah ini gimmick, wah ini settingan. Pernah saya di Jawa Timur dulu melakukan ritual Jair Langkung
bersama youtuber besar. Di situ kita ritual bareng. Ini mungkin teman-teman yang nyimak ini yang pernah dulu main Jailangkung bareng saya yang itu ingat bisa komen juga nanti. Itu tuh kita main ada 10 orang. Itu konten kreator semua. Jadi di situ ketika kita melakukan ritual dengan mantra masing-masing ya. Enggak, ya jujur lah ini bukannya gimana-gimana. Enggak mempan ketika satu dicoba enggak mempan, dua dicoba enggak mempan, tiga dicoba enggak mempan. Nah, ketika menggunakan mantra saya ya wallahu a'lam kembali lagi. Semuanya kerasukan Mas Dra. Hanya 3 orang yang tidak. Saya, ada Bang Ken, itu konten kreator dari Surabaya, dan satunya lagi siapa dulu ya yang dari Sidoarjo ada itu. Enggak kerasukan. Dari Tuban, Mas Andros ini kalau nonton ada Mas Andros. Nah, di situ semuanya baru. Ya geleng-geleng kepala gitu. Ketika ditanya, ini Mas Ren dari mana? Dari Wonosobo. Kalau ada waktu silahkan nanti saya undang melakukan kegiatan eksplorasi di Wonosobo gitu. Ya begitulah. Makanya saya bilang itu Wang Sinawang, Sawang Sinawang yang namanya kita menganalisa sesuatu hal mengenai konten kreator yang menjuru ke misteri itu ya sesuai dengan pandangan dan penangkapan masing-masing yang nonton aja. Benar. Jangan terlalu spoiler, jangan terlalu ibaratnya itu kayak percaya nggak percaya. Kalau saya simpel, kalau nggak percaya silahkan datang ke tempat saya dan saya buktikan dengan explore bareng saya langsung. Lanjut Mas Dra yang tadi topik tadi. Ya benar sih kalau tadi bicara soal masalah ini kita bicara viewer. Saya sebagai viewer Anda ya kan. Iya. Sebagai viewer, dua sisi real juga ini loh. Saya subscriber bro. Kita biasa. Jadi ikut sama sekarang kan? Jadi ikut sama. Soalnya gini, mendengar dari cerita-cerita yang podcast di sini ya kan, yang podcast di situ. Saya sedikitnya saya punya analisis sendiri ya. Maaf ini bukan nyinggung atau gimana, tapi punya analisis sendiri. Itu beneran terjadi, ya kan? Itu beneran terjadi atau itu hanya halusinasi? Ya kan. Kalau saya mikirnya gini, kan ada nih, kalau orang lihat sesuatu yang seperti itu ya, sesuatu itu hantu ya, pasti dia nantinya tuh demam panas sampai dia nggak bisa beraktivitas, sakit lah, ya kan. Efek dari lihat si hantu itu kan sakit, si demam. Kalau saya balik lagi, ataukah bisa dia sedang tidak baik-baik saja lalu berhalusinasi melihat hantu? Nah, saya analisis sampai situ. Dari cerita-cerita yang Mas Ren juga sampaikan ke saya waktu sebelum kita berangkat explore, Mas Ren cerita dulu ke saya gimana sih pengalamannya gitu kan, biar istilahnya saya tuh tahu lah euforia di dalam itu seperti apa, live itu seperti apa. Ceritanya itu saya analisis sendiri. Iya po gitu kan, istilah awal orang Wonosobo grepo kan gitu ya. Grepo kan gitu. Apa itu memang terjadi gitu kan. Nah, terus saya buktikan dengan Mas Ren, saya nggak membuktikan sendiri. Waktu di Dieng Jaya itu kan, pernah Mas Chandra menggantikan posisi saya ya waktu itu sebagai host explore itu. Mas Chandra nyoba explore. Nah, silakan jelaskan apa. Nah, itu bener gini. Untungnya itu live streaming ya, bukan kita nge-record dulu. Tapi itu beruntungnya live streaming. Kalau live streaming itu kan kita bisa TikTok sama si viewer. Viewer bilang apa gitu kan. Istilahnya kita bisa interaksi langsung. Bisa, kalau pandangan kita udah takut, kita ke viewer. Nah, saya tuh mengalihkan itu semua ke situ gitu loh. Bener-bener gini. Saya bilangnya gini. Wah. Mental Mas Ren tuh mental kewetan. Banyak yang bilang gitu loh Mas. Serius. Ini bocah gendeng ya. Kayak gitu dicari. Terus nggak punya model katanya. Terus bla 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 bla. Saya nggak pernah mendengarkan itu. Benar Mas. Itu sampean itu cocok emang buat sampean. Kalau bilang bisa itu, bukan cuma wong itu, ini mental bukan manusia gitu loh.
Kalau saya bilang tuh Mas Ren udah bagian dari mereka. Iya kan? Lo saya sendiri ikut mencoba menjadi host. Bener-bener saya nggak tahan kalau disuruh dari jam 12 sampai jam 3 atau jam 1. 5 menit aja saya udah taruh tuh HP. Kabur saya, Bro. Buat apa di situ lama-lama ya kan? Bener. Nah ini Mas Andra, panjenengan tadi ketika awal dari rasa ketidakpercayaan dan sampai dulu itu calling saya masih di Surabaya itu masih banyak job, masih banyak tugas, sampai akhirnya saya menyempatkan waktu buat silaturahim sama teman-teman di sini dan meluangkan waktu juga melakukan kegiatan eksplorasi sama lo. Ya kan? Nah, ketika panjenengan membuktikan itu dari hal rasa ketidakpercayaan terhadap makhluk gaib, kesimpulannya ketika sudah membuktikan langsung dulu itu seperti apa? Nah, sebelum ke kesimpulan gini, saya mau sedikit bicara masalah sekarang yang jadi fenomena di Jawa Timur itu kan ada di Malang, lampor, ya paham? Lampor sama taun, yang ketok-ketok pintu itu loh bro, yang di medsos viral. Tahu nggak Mas Andra? Gimana? Sebelum di sana viral, sebenarnya udah dari sini, udah dari telatah ini, udah dari Wonosobo, pokoknya Karisidenan sini. Itu kan film Lampor kan udah lama sebenarnya. Dan film itu diangkat, diambil view-nya itu di Temanggung, tetangga kabupaten tetangga kita. Baru viral akhir-akhir ini di mungkin kota-kota atau mungkin provinsi tetangga kita. Gimana lanjut? Dari situ tuh saya lihat ini ya, khususnya Lampor ya, Lampor. Nah, ini sebelum saya menyimpulkan titik terang istilahnya saya ikut sampean, terus di situ saya menyimpulkan gimana percaya atau enggak kan gitu ya kan. Tapi di sini saya ada analisis sedikit lah masalah untuk hal-hal seperti itu, seperti yang ketok pintu jam 2 malam, ketok pintu rumah orang. Kalau kata orang itu kalau dibuka kita bisa ikut ya, ataupun meninggal seketika itu ya kan, kalau kata-kata orang Jawa yang dibilang itu taun ya kan, taun itu kan emang pengganggu lah. Kalau kita sering dulu pernah ke waktu eksplor di Diangja juga, saya merasakan ada yang manggil saya, jujur ya. Ada yang manggil, bukan sampean lo ya yang manggil saya, itu ya ada yang manggil seperti minta tolong, mas tolong mas. Nah padahal padahal si Taun ini kalau ada yang manggil, kalau kita emang sendirian atau kita cuma bertiga di satu tempat gitu ya, atau berdua, ada yang manggil, ada pihak ketiga, ini memang pihak ketiga tuh nggak nyenengin ya. Nah ada pihak ketiga jangan ditoleh. Kalau orang Jawa bilang, kamu pasti akan terkena yang namanya kalau nggak kalah muda ya kan, kesirap. Nah atau kita di bawah ya, kalau nggak kita di bawah atau bisa terjadi hal fatal, itu meninggal dunia ya, seketika itu loh meninggal dunia. Jadi nah fenomena seperti itu tuh saya menangkap dari ini apa namanya, pengalaman saya ikut Mas Ren lah yang seperti itu. Nah itu saya iya bener bro, bener ada itu, bener. Kalau dipanggil, nah waktu kita mau yang muter-muter itu sampai 3 jam, iya kan, kita udah keliling sampai bawah kaki gunung, lewat jurang ya. Nah dari situ saya, atau mungkin itu saya waktu noleh ya ada yang manggil. Secara logikanya aja susah dilogika. Ya nggak bisa dilogika gitu loh. Jadi ya waktu itu noleh, siapa yang manggil saya, nah mungkin itu titik terang kita masuk dunia itu. Iya kan? Karena kita menggunakannya logika dulu. Jadi sana agak susah buat ibaratnya itu memanipulasi otak kita agar bisa terseret sama hasutan-hasutan. Itu saya jamin Mas Andra, itu ribuan bangsa jin yang ada di sekeliling kita itu. Yeah. Karena ketika saya melihat ada gerombolan orang yang jalan, saya kan bingung sama si Mul itu yang lihat. Karena panjenengan kan dulu bawa motor sendiri di belakang saya kan, saya panjangan sama Mul itu. Jadi ketika saya berhenti, ini orang tadi di sini banyak banget. Ketika itu orangnya gede banget itu. Sampai panjenengan masih tertinggal di belakang itu kan. Sampai akhirnya nyusul itu
gak gerimis kecil. Kita lihat duduk orangnya kok di sana lagi, kita nyusul lagi. Nyampe tempat itu kok orang hilang lagi di sana lagi. Wah, gila. Oh, berarti Gila. setiap Step yang harusnya jarak ini kita pakai motor itu orang jarak jalan harus pasti udah benar. itu nggak kenal gila gak itu wah pengalaman iya itu pengalaman salah satu pengalaman ibaratnya saya di dunia ini entertain analisa gaib ini itu salah satunya yang benar-benar luar biasa saya bilang ya sama panjenengan juga. Nah itu benar-benar pengalaman sama Mas Ren. Ya makanya itu saya bilang Mas Ren tuh mentalnya udah mental seperti mereka, salah satu bagian dari mereka gitu. Saya sendiri nggak berani bro, bener, saya nggak berani, saya nggak bisa, nggak bisa di logika, nggak bisa dicerna, ya kan, nggak bisa dicerna. Mau bilang apa gitu loh, ya kan, mau bilang, men, ini tuh real, gitu, nggak bisa, orang nggak menyaksikan. Orang nggak merasakan, kita yang merasakan. Ya kembali lagi, setiap orang, makanya saya selalu bilang atau semboyan saya itu setiap orang mempunyai pengalaman gaib, pengalaman spiritual, pengalaman misteri itu berbeda-beda sesuai dengan porsi aura pribadi orang itu masing-masing. Ketika kita terkadang kayak misalnya ada kecelakaan nih, terus kita lewat tempat itu, kita lihat sosok arwah orang yang kecelakaan tadi. Terus kita laporan sama teman kita, saya tadi lihat ada sosok orang yang kecelakaan tadi, jadi setan. Orang itu belum tentu yang kita ajak, belum tentu lihat. Iya benar. Maka kembali lagi, mereka pun memperlihatkan ke kita, ya titik kolomongso, ada masanya. Atau mungkin kebetulan pas kita yang dilihatkan. Dia enggan memperlihatkan orang lain. Atau mungkin ya namanya menganalisa hal misteri atau hal gaib itu tidak akan pernah ada batasnya. Benar. Itulah semboyan saya. Setiap orang berbeda. Tetapi menariknya, ketika seseorang mempunyai cerita-cerita misteri kayak gini, bisa disiarkan ke teman-teman di seluruh penjaga Nusantara ini sebagai ibaratnya itu ya bisa dibilang analisa, bisa dibilang antisipasi, bisa dibilang pembelajaran, dan juga kita sebagai manusia itu harus mawas diri, menempatkan diri kita sebaik mungkin di mana tempat ketika kita bersinggungan langsung dengan hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Bener, kalau orang Jawa bilang tuh, khususnya orang Wonosobo ya, bilang tuh empan papan. Saya dari situ mulai gini, bener sih, nggak setiap rumah isi orang itu kita harus sopan, nggak harus cuma isi orang, ya kan? Ya. Tempat ataupun ruangan yang nggak isi orang, kita juga harus sopan. Ya, di situ nggak cuma orang, bro. Isinya, ya kan, hal-hal spiritual lah, hal gaib yang nggak bisa kita jelaskan secara gamblang mungkin ya kan, atau gini, kita bilang ini rokok, kita megang rokok, tapi kalau ini hantu, kita megang apa bro? Ya kan. Nah, cuma kita mungkin dari pengalaman saya ini ya, buat viewer dua sisi real gitu ya, juga bisa buat pembelajarannya gini, jangan sembrono di semua tempat. Benar sekali. Ya, benar sekali. Tempat itu juga butuh yang namanya kita juga butuh sopan, walaupun nggak ada orang loh, nggak cuma kita pakai motor atau kita jalan kaki, kita ngelewatin orang tua terus kita bilang kelamit atau semacamnya, nggak cuma di situ, di tempat-tempat yang nggak ada orangnya pun kita harus tetap sopan, ya kan. Makanya benar, waktu itu saya emang menggunakan logika, dan ya maaf, saya emang sedikit nggak sopan lah kalau bisa dibilang kan gitu. Karena nggak kepercayaan saya. Apa seperti itu ya kan. Nah, terjadi hal seperti itu ya, itu analisis saya. Berarti emang kita harus benar-benar empan papan tuh loh, di mana kita berdiri itu. Ya di situ kita menggunakan namanya budaya mereka, ya kan. Sopan, nggak sembrono gitulah, nggak bicara kasar ataupun apa gitu kan. Ya istilah logisnya itu praktek langsung itu lebih meyakinkan daripada mempelajari materi. Dalam artian kalau kita cuma mempelajari aja, wah ini hantu itu ada, terus hantu itu bisa menghantui, bisa menampakkan diri, bisa apa, tapi kalau tidak terjun langsung dan praktek langsung, melihat langsung apa, ya terkadang cuma jadi sawang sinawang kayak gitu. Tapi bener.
Tetapi kembali lagi yang namanya praktek langsung, di sini saya menjelaskan harus diawali dengan pembelajaran. Kayak ketika kita ini masalah, saya share sedikit pengalaman saya sebagai explorer. Saya nggak asal langsung terjun ke lapangan, enggak. Saya mempelajari dulu step-step, terutama dari kita itu orang Jawa. Kita dilahirkan di tanah Jawa. Sang Hyang Jagatnata itu udah memberikan warisan kebudayaan yang luar biasa mengenai kesaktian, keajian dan apapun itu yang orang-orang Jawa dulu punya. Itu semuanya belaka ada. Dan bahkan panjenengan pasti pernah dengar kakek panjenengan atau buyut panjenengan orang sakti dulu. Itu saya percaya ada. Karena mereka dulu juga mempelajari dulu itu. Nah, di era sekarang manusia-manusia ini cuma instan aja. Yeah. Jadi cuma apa ya, gemar berkomentar tetapi enggan membuktikan langsung. Benar. Itu yang dinamakan haters kalau saya bilang. Maka dari itu ya itu tadi. Banyak juga kan sekarang tempat-tempat jadiin tempat mesum gitu kan. Nah, mana? Ya, tempat kosong. Dikata nggak ada orang ya kan. Padahal itu saya aja membuktikan seperti itu gitu loh. Nah ini Mas Andra, ini kembali lagi ke topik awal kita. Di bekas pabrik Dieng Jaya itu adalah salah satu pabrik tersohor, pabrik terbesar di Wonosobo pada zamannya pemerintahan Soeharto, ya, presiden kedua. Di situ juga terkenal banget, bahkan seluruh rakyat Wonosobo itu tahu akan adanya pabrik itu. Bekas pabrik itu juga peninggalannya, situsnya itu sekarang masih ada dan banyak masyarakat yang tahu. Keangkerannya udah nggak dilakukan lagi. Itu semua dari kilas baliknya tragedi-tragedi yang pernah terjadi dari segi kecelakaan kayak yang tadi. Dan juga saya pernah melakukan kegiatan spiritual di situ. Jadi di situ ada kerajaan-kerajaan gaib itu istilahnya, yang mana memang benar-benar luar biasa. Itu pendapat Mas Chandra dari suatu hal yang pernah dulu Mas Chandra lakukan, membuktikan langsung, terus mendapatkan interaksi langsung kayak gitu kan. Sampai sekarang istilahnya Mas Chandra masih percaya nggak bahwasanya bangsa jin itu bisa menampakkan diri dan istilahnya itu kasarannya bisa mencelakakan manusia? Kalau mencelakakan, mungkin ini analisa saya ya. Kalau mencelakakan itu diri kita sendiri, mungkin efek dari kita melihat sosok jin itu ya. Nah, jadi kalau jin itu mewujudkan diri ya mungkin bisa dengan halusinasi kita ya kan. Kita membayangkan pocong ya hadirnya pocong, kita membayangkan Mas Rendra hadirnya Mas Rendra gitu. Nah dari situ mungkin membentuk aura ya, apa yang kita bayangkan seperti itu. Tapi itu memang ada kekuatan jin, bukan karena halusinasi murni, halusinasi kita. Benar, ya kan? Saya bilang benar. Ya. Jadi dia mengonsepkan halusinasi kita. Nah, yang bikin celaka itu gini. Waktu orang melihat itu dengan keadaan spontan kan pasti kaget. Ya. Kalau sedang bawa motor ada tiba-tiba orang lihat sekelebatan nyebrang gitu kan, pasti kaget. Nah, mungkin celakanya bukan dia yang mencelakakan, tapi karena kitanya sendiri aja yang kaget. Beda kalau Mas Rendra udah explore puluhan tempat ya kan, dari Sabang sampai Merauke, mungkin baru di Pulau Jawa. Harus Pulau Jawa benar. Nah, endorse benar. Endorse. Nah dari situ mungkin Mas Rendra lihat itu udah nggak kaget ya, tentunya udah bukan hal biasa tapi nggak kaget gitu. Mungkin nggak terlalu riskan lah mencelakakan. Tapi balik lagi ke orang awam seperti saya. Saya lihat itu nanti pulang nih bawa motor tiba-tiba. Ini kan kita lokasi dekat-dekat sama kuburan tertentu ya. Kata orang di situ sering ada yang gini-gini gitu. Nah, pasti saya kaget. Nah, di situ terjadilah sesuatu yang mengakibatkan yang fatal. Jadi mungkin ini analisis saya. Jalannya ke situ gitu. Kalau untuk apa ini? Sosok-sosok yang paling ibaratnya itu yang namanya makhluk gaib kan tetap nggak sempurna untuk ya, untuk apa ya, menampakkan dirinya. Ketika waktu itu
Mas Chandra melakukan kegiatan eksplorasi bareng saya dulu di pabrik itu, apa saja yang sekiranya Mas Chandra itu lihat, apakah sama seperti penjelasan adanya kuntilanak, adanya genderuwo, adanya pocong, adanya apalah itu bla 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 bla. Sebenarnya yang real itu yang dilihat itu apa, Mas Chandra? Coba jelaskan soal Ini yang di Diang Jaya khususnya ya, yang saya pertama saya dengar itu suara minta tolong. Yang kedua berarti poinnya satu, suara ya, interaksi suara. interaksi suara. Yang kedua itu interaksi kalau lihat itu yang ini loh. Kalau ya itu, maaf kata orang bilang itu pocong, kalau saya nggak tahu itu. Kalau Mas Rendra bilang oncom ya kan. Kalau saya bilang itu apa entahlah gitu kan. Itu tinggi, benar-benar tinggi. Wujudnya maksudnya bentuknya ya kayak orang bilang itu oncom gitu. Ya, gitu. Itu setinggi, melebihi pohon pisang itu sendiri. Padahal itu jurang jauh jaraknya sama Mas Rendra. Nah di situ saya lihat baru pertama kali lihat sosok itu sebenarnya seumur saya hidup. Mungkin waktu kecil saya nggak ya lupa lah ya, namanya anak kecil gitu, mungkin pernah, tapi kalau udah nalar gitulah udah kita udah bisa menelaah itu apa ya, baru itu pertama kali saya lihat. Bener itu real, demi Allah itu nggak ada namanya kalau orang bilang settingan buat konten gitu, enggak, itu real, benar-benar real. Saya menceritakan apa yang saya alami bareng Mas Rendra terutama ya kan. Istilahnya Mas Rendra itu salah satu tumbal saya juga. Ya kan, untuk explore ke sana saya butuh teman yang punya mental yang seperti itu gitu loh. Nah, saya membuktikan itu secara langsung. Gitu. Ya itulah alasan saya kenapa di salah satu aplikasi live streaming itu dulu saya membuka jalan dan membuka tagar atau istilahnya itu dulu rame tagar stop settingan ya. Karena saya ibaratnya hampir termanipulasi ya bahasanya atau apa itu, ibaratnya itu kayak terbawa arus sajian-sajian yang terlalu banyak. Benar. Ya sih nggak masalah, yang namanya hiburan, yang namanya entertain, yang namanya apa, menyajikan sesuatu yang itu asalkan halal ya. Step-stepnya itu edukasinya itu benar. Tapi di sini terkadang banyak sekali konten kreator yang sembrono, celerehan. Kalau saya nggak suka itu jujur. Benar. Makam baru satu hari udah buat mainan. Benar. Nah, packagingnya dilepas, terus itu saya nggak suka, jujur. Itu saya pernah. Saya sampai perang Mas. Jujur saya di entertain di aplikasi itu saya sampai sama. Untung maksudnya banyak orang yang pro sama saya. Dalam artian itu yang ibaratnya itu satu arah gitu. Sampai akhirnya dia gabung agar stop settingan, rame dulu. Ada di YouTube itu salah satu room atau salah satu akun dia itu membuka untuk pengakuan itu ada. Jadi banyak rata-rata memang. Ya enggak masalah asal itunya edukasinya itu masuk ya, dan benar. Jangan kembali lagi jangan sompral lah ya, jangan sembrono gitu ya, walaupun yang namanya mati itu kan sesatnya ya kan. Kita bisa bilang Mas Rendra itu kan bukan jasad Mas Rendra, tapi dirinya Mas Rendra sendiri ya. Nah kita harus menghormati itu dong, jangan sembrono kan. Gimana ya, sebenarnya ini kita di topik 1 tadi ya, di topik kita membahas mengenai pembuktian tadi Mas Chandra ketika melakukan pembuktian saya itu real atau enggak, atau saya itu settingan atau enggak. Nah, waktu itu tuh emang karena saya masih ibaratnya meledak di salah satu aplikasi itu dan ada event. Saya ngikutin Mas Rendra itu. Di situ tuh saya dapat juara 2. Saya menyajikan suatu kebudayaan dulu. Saya nari barong itulah, barong Jawa Timur dengan amunisi peralatan kebudayaan yang lengkap. Di situ saya dikalahkan sama orang yang menyajikan dia itu pakai mori pocong. Terus dia di sebelah makam baru itu sampai makamnya dikencingin lah pokoknya nggak ada tata krama, nggak ada sopan santun sama sekali. Bawa boneka kayak gini saya langsung diacepin di makam itu kalau keluarganya tahu tuh kayak apa perasaannya gitu kan. Nah itu teman-teman saya atau mungkin orang viewers yang cerdas itu nggak terima dalam artian pasti. Dalam artian itu ini orang yang menyajikan suatu edukasi yang bagus kok juara 2, sedangkan orang yang celelean sompral sembrono juara 1. Nah itu dulu. Jadi disitulah tertanam hati saya untuk ibaratnya itu melakukan kegiatan eksplorasi itu sealami mungkin atau mungkin
sebagaimana mestinya lah. Ketika kita berada di lokasi-lokasi seperti itu tuh realitanya itu seperti apa sih seorang diri gitu. Saya dulu sama Mas, ya alayaknya orang awam. Dalam artian itu ya takut, tetap ada rasa takut, tetapi segala sesuatunya kan dari segi kebiasaan akhirnya jadi sedikit demi sedikit hilang. Asalkan satu, saya nggak kerasukan gitu aja. Ketika saya ngerasa diri saya itu kebal akan kerasukan, saya berani di situ. Wis tanpa pandang bulu, intinya wis bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, wis mantep madep. Intinya sikat gitu. Nah, gitu. Saya gitu prinsipnya. Saya ada pertanyaan nih buat Mas Rendra. Yang sedikit emang saya belum merasakan, nggak pernah merasakan dan juga penasaran sebenarnya. Mas Rendra kan punya teman yang juga pernah kesurupan. Benar. Pernah menanyakan nggak sesuatu gini? Gimana sih rasa kesurupan itu? Sadar atau enggak gitu? Sering Mas Andra. Sering. Maksudnya gini, yang namanya kesurupan kan pasti dia dirasuki. Nah ini tubuh, ya roh gitulah bilang saya, tubuh itu punya roh. Nah roh ini ditumpangi roh lain. Berarti kan satu tubuh dua roh dalam dua kendali, ya kan? Yang roh utama itu sadar nggak sih sebenarnya? Jadi banyak persepsi, banyak ini kok jadi penjenengan hostnya gimana? Enggak gini loh Mas Ren. Saya kan di sini Iya, awam ya kan, awam akan hal itu. Jadi saya ya mumpung ada kesempatan gitu loh. Kapan lagi bertanya sama orang yang pengalaman di situ ya. Masa saya mau tanya sama bapak ibu saya kan? Jadi saya mulai dari seringnya saya melakukan kegiatan eksplorasi dan banyaknya viewers atau subscriber yang melakukan pembuktian langsung kayak Mas Chandra ini. Di situ kadang tanya, Mas, eksplor di mana? Lokasi di mana saya boleh ikut? Enggak, saya mau uji nyali dan bla 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 bla. Ketika saya persilahkan, sebagian besar orang-orang yang melakukan pembuktian langsung akan eksplor saya, banyak yang kerasukan Mas Chandra. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga dia ketawa. Ya, karena saya juga di situ mempelajari langsung. Saya juga mempelajari itu. Dalam artian ketika dia kerasukan ini bener enggak? Ini pura-pura enggak? Nah, gitu. Ini gimana gitu kan? Akhirnya saya tes. Ya tesnya dengan berbagai cara lah. Intinya saya itu nalar. Saya itu mudeng lah. Mana yang bener-bener, mana yang enggak. Sampai akhirnya yo dari sekian banyak itu ada yang pura-pura, ada yang emang bener, ada yang ibaratnya itu saya masih bingung antara ini bener atau enggak gitu. Tetapi yang bener-bener saya ngerasa itu bener-bener kerasukan sampai saya susuk rokok loh Mas. Itu kalau orang normal udah sakit lah pastinya. Itu sampai saya susuk. Ya nun sewu lah, ini maaf banget yang dulu pernah jadi korban susukan rokok saya gitu kan. Pernah itu pun cewek Mas Chandra. Jujur saya sampai saking saya pusingnya dulu. Saya di lokasi ibaratnya di situ dong semua, dalam artian itu bingung mau ngobatinnya itu gimana. Tetapi saya ingat ada salah satu guru saya, ya guru spiritual lah saya bilang. Kalau ngobatin orang kerasukan tuh ya semua orang bisa sebenarnya. Yeah. Di situ saya coba, saya praktekkan pelan-pelan, segala cara saya coba sampai akhirnya ya mudah sebenarnya. Ya sampainya ini udah lah ya, sampai akhirnya udah sadar. Tak tanya, kamu itu tadi sadar enggak? Sadar Mas saya kerasa saya kerasukan gitu. Saya kerasukan. Saya tuh udah berontak gitu. Tetapi itu berat kayak saya itu dikendalikan. Ada yang sebagian tak tanya bener-bener nggak sadar. Sampai badannya itu sakit. Ini kenapa sih? Sakit semua. Ya sama kayak mungkin yang disajikan di media-media itu, ya kayak gitu orang kerasukan. Ada yang emang dari kalau kita bilang itu luhurnya, korinya, kodamnya, atau mungkin kesambet dari luar gitu ada. Semuanya ada. Jadi membahas spiritual itu ya seperti itu. Intinya ya sama. Kita juga terkadang orang depresi pun kita nggak bisa membedakan. Kalau kita bilang kita di dunia spiritual, ya kita bilang itu bisa apa ya? Mungkin sangkut paut juga sama hal atau makhluk gaib. Yeah. Tetapi kalau secara biologis, secara kedokteran itu apa ya? Depresi. Atau mungkin gangguan jiwa atau apa. Kayak gitu. Makanya di situ selalu saya pelajari Mas Chandra. Sinkronisasi antara logis dan spiritual. Makanya itu dari pengalaman saya bareng Mas Rendra ya waktu itu. Di situ ya kesimpulannya seperti itu. Jadi emang benar-benar ya benar ada dua sisi yang real gitu loh, yang notabene gini. Gaib real. Nah, itu. Dan logika juga main. Jadi
emang benar-benar Harus disinkronisasi. emang saya nggak bisa mencerna gitu loh, nggak bisa mencerna sesuatu apa sih ini sebenarnya, apa yang terjadi sama kita gitu loh, bisa sampai seperti itu kan. Ya itulah besaran Tuhan. Nah gitu ya, benar. Semua itu karena kehendak ya, ciptaan ya kan. Sampai sekarang Mas Chandra, Hmm. masih berani nggak nih kalau saya ajak explore dengan nuansa-nuansa yang mungkin bakal lebih ekstrim lagi? Aduh. Ini kan Mas Chandra, kabarnya kan lama banget kita nggak ketemu, sampai Mas Chandra Waduh. udah nikah, sampai punya Benar, anak, alhamdulillah. benar, alhamdulillah. Ya ikut seneng lah. Ya kita udah berapa tahun ya, lebih dari 5 tahun lah kita nggak ketemu ya kan, dari Ya, kurang waktu lebih. ya kita terakhir ketemu waktu explore itu tempat yang Jaya. Saya cuti dari Surabaya dulu. Nah itu cuma terakhir, hanya berapa jam saya ketemu sama sampean lah waktu. Nah ini pulang dari lokasi explore itu ya masih ada aura itu gitu. Sampai sekarang, bunga nggak sampai sekarang nih, sampai berapa tahun tuh baru saya sembuh benar-benar Terbiasa kembali. terbiasa. Saya Trauma. sempat demam kok, saya sempat demam. Nah itu saya ingat waktu saya pulang dari Wonosobo, saya berangkat lagi ke Jawa Timur. Simul, Nah, tanggung jawab. Aku meriang. Dia bilang gitu. Saya meriang gitu. Popo wis akeh salate ibaratnya ya wis ngibadah lah. Nah. Jadi jangan terlalu mendalami ke hal itu. Kamu sekarang percaya enggak? Lah edan kebiyen ya saya percaya gitu. Tapi aku meriang tenan iki. Bilang gitu dia. Ya itulah Mas Chandra. Tetapi sampai sekarang pun saya masih ibaratnya di luar sisi kayak gini, dengan saya ibaratnya itu mendatangkan narasumber, mendengarkan gitu. Biasanya nggak jenuh dengan diri saya sendiri. Artian saya selalu melakukan pembuktian diri saya sendiri, tetapi orang lain itu seperti apa sih? Nah, disinilah saya mendatangkan narasumber-narasumber kayak gitu. Nah, jadinya juga saya lebih bisa belajar lagi gitu. Dalam artian dari penjelasan-penjelasan setiap narasumber yang datang ke studio 2 Sisi Real. Seperti itu, Mas. Nah itu benar-benar, ini benar, saya waktu itu benar-benar, waduh, kalau bisa saya bilang tuh pengalaman itu tuh wah Tetap membekas. gimana ya, tetap membekas, tetap, soalnya gini, nggak masuk di akal, ya kan, mau dijelasin dari sisi apa kita jelasinnya, ya kan, kita mau bercerita dari segi mana dulu, itu soalnya benar-benar kayak udah lewat itu aja, udah kayak satu waktu itu berjalan, padahal udah 3 jam kita muter-muter tempat, tapi sepertinya hanya berapa menit gitu kan. Harusnya cuma berapa menit aja ya, 10 menit lah. Kalau Atau dari 10 menit udah nyampe, itu sampai 3 jam. 3 jam tuh. Jam 2 ya kita baru mulai live, jam 4 ketemu kita lokasinya. jam 4 kita udah pulang kan, karena udah masuk, kalau di Wonosobo kan ada yang namanya pasar pagi. Nah itu jam 4 kan orang udah rame ya kan. Jadi aura-aura itu udah dengan sedikitnya terkikis. Tanpa kita sadari itu malah justru ketika sepanjang kita di perjalanan ya interaksinya. Nah di situ cuma ya nggak kerekam live atau apa ya, cuma kita yang merasakan, kita sampai benar-benar bingung ya kan. Nah itu emang pengalaman yang wah nggak bisa saya nggak bisa, ya pertama nggak bisa hilang dari diri saya sendiri, pembuktian juga ya kan, pembuktian sempat lah ya, walaupun kita teman lama, tapi kan walaupun Anda udah di apa namanya konten misteri ya kan, pasti kan saya selalu bertanya dulu waktu saya belum ikut sampean itu kan, iya sampai melakukan itu sendirian kok ini ya gitu kan, penuh pertanyaan. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, yalah saya tak ikut gitu. Nah, malah di perjalanan serangan-serangan itulah ya yang namanya hal gaib itu, waduh gak bisa dijelasin, benar itu emang dirasakan benar-benar. Saya sempat gini, pemikiran saya tuh sempat gini, ini sampai rumah gak ya, bisa pulang gak ya gitu. Saya benar-benar mikir itu,
kita udah di jurang, udah di kaki gunung. Ini kita bakal ketemu sama ini apa namanya, rumah warga nggak ya buat tanya sesuatu. Iya kan, sempat punya saya pribadi mikirin itu gitu loh. Saya kan dulu belum nikah ya, saya belum nikah waktu kejadian itu. Jadi wah, saya masih butuh nikah bro gitu kan, sampai rumah nggak nih gitu kan. Nah Ya, itulah. alhamdulillah gitu, sampai rumah ya, selamat sampai sekarang lah kita bisa bertemu lagi ya kan. Bisa Itulah Mas cerita. Andra yang dinamakan ketika kita mengalami langsung. Sebenarnya ya waktu itu ketika kita di perjalanan itu kita udah mengalami gitu loh. Atau kalau dibilang secara gamblangnya itu kita udah masuk ke alam mereka. Bener. Dalam artinya kayak gitu. Tetapi di kala itu kita itu kalau orang Jawa bilang itu disirep. Gitu. Tetapi karena kita mainnya logis, kita mikirnya oh ini kesasar nih, atau tapi enggak loh, ini harusnya udah nyampe gitu kan. Nah disitulah mereka memanipulasi terus. Jadi sadarnya itu ketika setelahnya, atau kayak sekarang ini kita nginget-inget nggak mungkin, nggak logika banget ya. Iya bener, nah Nggak, itu kayaknya nggak masuk akal banget, harusnya itu 10 menit bisa tekan loh, sudah nyampe loh. Orang kita aja dengan jelas gitu, kita ingat lokasinya di situ, bahkan kita sebelum ke situ waktu explore itu kita udah sering foto-foto di ke situ karena pabrik terbengkalai itu menjadi objek spot foto iya benar anak-anak milenial waktu itu kan. Jadi nggak mungkin ini tersesat ataupun kesasar, tapi kita bisa gila bisa lewat gunung turun sampai ke jurang. Weleh, saya itu dulu mikirnya waduh ini selebor motor saya pecah. Benar itu waktu lewat jalan yang kampret saya bilang. Nah itu ya baru ingat saya. Iya kan? Itulah kalau mudeng. Nah, benar itulah kalau mudeng. Enggak cuma di gunung ya, kita enggak cuma di gunung nih. Kita ngalami sih. Di tempat ibaratnya tempat terbengkalai pabrik itu pun ngalamin kolom mudeng itu. Goblok banget tuh. Benar. Iya serius. Pengalaman yang ya saya jadi ingat. Saya lupa loh tadi Mas Andra ketika panjenengan japri WA ini. Saya mau cerita nih ketika bla 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 bla. Yang mana sih saya kok lupa gitu, sampai akhirnya panjenengan bilang di Patoman yang di pabrik. Wah iya, saya ingat itu sampai saya itu agak kesel karena agak gerimis, kabut turun tebel itu. Jadi ingat semua ini. Wah, jadi pengalaman saya saking banyaknya Mas Anda itu sampai biasa. Itu lumayan tuh, wah benar enggak. Ya kalau buat pengalaman pribadi itu benar-benar bisa saya jadikan pengalaman pembelajaran, ya kan. Berarti di setiap tempat kita harus tetap sopan, tetap tata krama, menjaga itu semua, menjaga moral kita di tempat itu, ya kan. Nah dari situ benar-benar buat pembelajaran. Ya sampai sekarang nggak lupa saya. Kalau suruh menceritakan 10 tahun ke depan, saya masih gamblang, soalnya tertanam benar-benar. Pertama kali itu terjadi gitu loh sama saya. Pertama kali ya kan, seumur saya sekarang ini baru pertama itu terjadi. Jadi kalau saya suruh balik ke pertanyaan Mas Renda tadi, berani atau enggak? Enggak bro, enggak berani kok. Benar, serius. Intinya segala sesuatu ya ambil sisi positif, jadikan kembali lagi kayak tadi pembelajaran, mawas diri dan antisipasi ke depannya. Luar biasa banget pokoknya. Yakin nih nggak mau nyoba lagi. Ya, punya anak bro sama istri ya. Saya nggak mau efek belakang lah, efek sampingnya seperti obat gitu kan, nggak sih, nggak mau efek samping itu terjadi. Kembali lagi bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat itu jangan keterlaluan. Ya banyak yang bilangin saya seperti itu, tapi karena saya saking bandelnya misalnya. Tetapi dari mereka yang bilang karena saking saya bandelnya, saya di situ pun mempelajari bagaimana saya menempatkan diri ke tempat-tempat sakral, tempat angker itu sebaik mungkin, atau ya unggah-ungguhnya sebagai orang Jawa, tata kramanya. Saya antisipasi bagaimana unggah-ungguhnya. Jadinya saya mantep. Intinya saya di situ ya ngajeni lah sama sing bau rekso atau mungkin sohibul gaib yang ada di situ. Jadi intinya insya Allah aman-aman saja sih. Ya maklum sih banyak
terutama tetangga, teman-teman, atau mungkin masyarakat yang bilang saya itu wis lah wong edian gitu kan. Tapi kembali lagi karena itu hobi saya, karena itu emang udah jadi kegiatan saya ya. Saya orangnya penasaran kan, jadinya ya tetap tak jalankan sampai sekarang. Ya seperti. Kalau Mas Andra sendiri sekarang masih lanjut di musik? Masih Kapan-kapan berkecimpung. kita jamming. Waduh. Masih berkecimpung. Oker. Gimana ya, Bro? Kalau mau berkecimpung di dunia misteri saya nggak punya keberanian. Cukup saya saja. Oh, bener. Udahlah. Karena saya serahkan pada ahlinya ya. Inspirasi dari gothic metal. Waduh. Nah, jadinya tetap tak sinkronkan. Cuma ketika saya membawakan lantunan-lantunan nada di eksplorasi saya, ya enggak tak bawa lagu gothic metal, tak bawa, tetap pakai sulukan doang. Pakai kidung. Enggak mungkin saya membawa pakai gothic metal. Juga nggak mungkin explore pakai gitar ya. Oh, iya. Tapi itu bisa jadi Suatu challenge loh ya, ya. Tapi saat cuma nggak itu. sopan kalau di makam ya kan. Kalau di tempat kosong mungkin masih lah bisa. Siap. Ya intinya kita lanjut nanti ngobrol di depan. Siap. Thank you banyak Mas Andra, Siap. pengalamannya. Saya jadi inget ini ketika di Patoman, ketika di pabrik mangkrak Dieng Jaya yang kabarnya sekarang udah diratakan Udah tanah, dirata. tapi keangkerannya masih berjalan sampai Pasti, sekarang masih. karena justru memang kerajaan gaib. Jadi intinya terakhir Mas Andra, kasih pesan-pesan buat teman-teman semua di seluruh jagat Nusantara ini, dan juga untuk channel ini juga dua sisi tanggapan Mas Andra, dan intinya masukan-masukan lah yang Mas Andra berikan, silahkan. Kalau buat viewer dua sisi real ini ya khususnya, pertama jaga kesopanan walaupun itu tempat kosong, rumah kosong, apalagi makam. Kita harus tetap jaga kesopanan karena di era zaman sekarang, apalagi pandemi sekarang ya, kan banyak orang yang maaf kata meninggal. Kita tetap turut berduka cita lah ya sama semua korban yang terdampak pandemi ini ya kan. Tetaplah jaga kita kesopanan, jaga ucapan, jaga sikap di semua tempat, dimanapun tempat, ramai atau enggak ramai itu tempat, sepi atau enggak sepi itu. Ya seperti itulah. Kalau jangan cuma kita memandang apa yang kita lihat, yang enggak kita lihat pun harus kita pandang gimana caranya, ya kan. Luar biasa. Kata-kata puitis musisi. Lanjut. Nah, kalau buat dua sisi real ya, berbanyak konten seperti ini. Cari orang awam. Bener, kejujuran itu dari orang awam. Kalau sesama ya explore itu udah biasa ya. Tapi kalau orang awam yang bicara, gimana? Ya, dia melakukan itu tanpa dia pikir ya kita mau bikin konten enggak. Dia melakukan hobinya seperti naik gunung ya, kita naik gunung. Di Ceritanya perjalanan. lugu, Gitu. Istilahnya, ceritanya. Ya berbanyak, bener lah, juga bisa buat pembelajaran kita semua yang ada di sini ya kan. Ya kalau dunia itu nggak cuma dunia nyata, maya pun bisa, dunia goib bisa. Seperti itulah Mas Rendra. Siap Mas Andra. Pokoknya terima kasih banyak. Salam buat keluarga di rumah. Waalaikumsalam. Jangan bosan-bosan pokoknya buat silaturahim main kesini Mas Andra ya. Nah, siap, tenang Thank aja. you bro. Oke. Oke teman-teman semuanya, begitulah penjelasan tadi dari rekan kita Mas Andika Chandra Lukmana, yang mana kembali lagi saya ingatkan, setiap orang mempunyai pengalaman gaib, pengalaman spiritual, dan pengalaman misteri berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Yang pasti yang namanya alam gaib selalu bersinggungan dengan alam kita, dan mereka tanpa pandang bulu memberikan interaksi kepada siapa saja yang kebetulan bisa mendapatkan atau mungkin merasakan interaksi dari mereka. Intinya segala sesuatu kita ambil sisi positif dan kita buang sisi negatifnya. Jadikan segala sesuatu itu sebagai terapan, acuan, dan juga pembelajaran antisipasi ke depannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih logis, dan pribadi yang mau menghargai sesama dan juga segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Sang Penguasa semesta ini. Sekian dari saya teman-teman. Intinya jangan lupa buat teman-teman semua yang mempunyai cerita misteri, pengalaman gaib, dan juga
pengalaman atau mungkin suatu tragedi yang kalian alami, kalian bisa menceritakan di studio kami, atau kalian yang tidak sempat ke sini, kalian bisa mengundang kami datang ke lokasi kalian, dan juga kalian bisa mengirimkan cerita kalian lewat email atau nomor kontak yang tertera di bawah ini. Sekian dari saya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.